Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya dengan Suweknyo. Pada kesempatan ini kembali saya ingin share mengenai astronomi, yaitu pergerakan komet, yang mana pergerakan ini berpotensi masuk ke orbit bumi. Apa itu komet? Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong, elips, parabola, atau hiperbolis ya. Istilah lainnya adalah bintang berekor. Kenapa? Karena pada saat komet ini mendekati matahari terlihat seperti bintang dan juga ada ekornya. Orang Jawa menyebutnya sebagai lintang kemukus karena di belakang ekornya itu mirip kukusan ya kalau di Jawa itu. Komet terbentuk dari es dan debu. Jadi sebenarnya intinya itu di komet itu ada es ya. Ketika mendekati matahari, maka sebagian bahan penyusun komet itu menguap ya, esnya ini menguap, debu-debu itu sehingga membentuk ekor ya, ada kepala, ada ekor. Nah, ekornya ini sangat panjang sekali, kadang-kadang sampai jutaan kilometer. Jadi ekornya ini panjang sekali sampai jutaan kilometer. Nah, ini sehingga menyebabkan pada saat komet itu mendekat matahari, kemudian muncul uap gas yang membuat ekor itu ini terlihat dengan mata telanjang dari bumi ya. Komet ini ada yang satu periode mengelilingi matahari atau revolusinya itu ada yang pendek ya, yang mungkin cuma di bawah 100 tahun, tapi ada juga yang panjang yang ribuan tahun baru selesai satu putaran orbit matahari. Makanya sekarang ini masih banyak sekali istilahnya ribuan mungkin jutaan komet yang belum diketahui karena masih jauh di sana yang ribuan tahun, di mana manusia yang usianya hanya 60-70 tahun ini tidak bisa mengamati. Di periode 1000 tahun ini mungkin belum pernah muncul gitu ya, sehingga baru datang berikutnya. Seperti yang komet yang baru saja muncul di bulan Juli ya, hari ini tanggal 2 Agustus, di bulan Juli 2020 kemarin, yaitu komet Neowise. Dia baru diketahui bulan Maret, kemudian jarak terdekatnya dengan matahari di bulan Juli. Jadi dalam waktu rentang 3 bulan sudah baru diketahui gitu. Dan ini masih banyak sekali planet-planet yang mungkin belum diketahui karena jaraknya masih jauh. Oke, nah ini ada beberapa komet yang cukup terkenal ya. Yang pertama ini komet Halley ya. Komet Halley ini komet yang muncul setiap 75 atau 76 tahun sekali. Jadi ini dari dalam rentang usia manusia lah ya. Jadi saya sendiri pernah melihat langsung komet ini tahun 86, waktu itu masih SMA ya. Jadi komet Halley ini karena sebelumnya muncul di 1910, kemudian 1986, dan nanti pada tahun 2061 ya baru muncul lagi gitu ya. Nggak tahu kita masih hidup atau enggak ya gitu ya, tapi ini masih lama sekali ya di 76. Dan komet Halley ini termasuk komet dengan periode pendek karena di bawah 100 tahun, jadi masih periode pendek. Hampir setiap manusia mungkin mengalami bisa melihat lah, berpotensi melihat lah ya satu kali kemunculan dari komet Halley ini ya. Jadi ini kalau dilihat komet Halley periode orbitnya gitu ya, dan ini kalau kita lihat ini adalah orbit bumi di sini ya. Jadi komet Halley melintas ya, istilahnya melintas di planet-planet ini, kemudian mendekati matahari dan melintas di beberapa orbit dari planet yang ada termasuk bumi ya. Oke, berikutnya komet Hyakutake ya. Ini komet Hyakutake ini ditemukan oleh astronom amatir Jepang pada tanggal 30 ini ya, tahun 96. Jadi sudah cukup lama, 24 tahun yang lalu. Ini termasuk cukup terkenal karena komet ini melintas pada jarak yang sangat dekat dengan bumi ya. Nah, jadi sekitar 15 juta kilometer, termasuk jarak yang sangat dekat, yaitu pada 25 Maret 1996. Jadi ini jaraknya 0,1 AU. 1 AU itu sekitar
astronomi unit itu 150 juta kilometer, yaitu jarak antara bumi dan matahari itu 1 astronomi unit. Dan pada 25 Maret 96 ini komet Hyakutake ini jaraknya hanya sekitar 15 km dari bumi, termasuk yang dekat, sehingga pada saat itu hampir semua posisi di bumi bisa melihat dengan cukup jelas komet Hyakutake ini. Komet ini termasuk komet yang periode panjang, jadi periodenya sekitar 15.000 tahun. Jadi ini kita nggak akan dapat melihat lagi komet ini. Dan karena pengaruh-pengaruh gravitasi planet-planet besar ya seperti Jupiter, Saturnus dan lain-lain, ini periode komet ini ada pergeseran menjadi 72.000 tahun, diperkirakan 72.000 tahun. Jadi 72.000 tahun lagi komet Hyakutake ini baru akan kembali mendekati matahari, gitu ya. Oke, ini berikutnya, ini komet Neowise ya. Ini komet yang baru saja melintas matahari pada jarak terdekat ya. Ini ditemukan baru tanggal 27 Maret 2020 ya oleh Neowise, ini nama orang. Komet Neowise terdekat pada bumi pada 23 Juli ya, sekitar seminggu yang lalu, pada jarak 103 juta kilometer ya. Jarak 100 juta. Jadi kalau bumi dan matahari itu jaraknya 150 juta, ini jarak terdekat dengan bumi 103 juta kilometer. Artinya apa? Komet ini telah masuk ke dalam orbit dari bumi dalam mengelilingi matahari ya. Komet ini termasuk periode panjang, jadi periode orbitnya 6.800 tahun ya. Jadi kita nggak bisa melihat lagi komet ini. Jarak terdekat dengan matahari atau perihelion itu kemarin 44 juta kilometer, dan jarak terjauhnya yaitu 106 miliar kilometer. Jadi berapa jauh sekali ini jaraknya ya. Jadi berapa ratus kali bumi ini ya jaraknya ya. Karena bumi matahari itu 150 juta, ini 100 miliar ya. Jadi ya berapa puluhan mungkin ratusan kali ya kalau dibagi ini ya. Jadi jauh sekali planet ini. Padahal ini planet ini kecil, benda kecil ya. Kayak kalau Neowise ini inti atau besarnya itu cuma sekitar 5 km gitu ya. Tapi dia bisa bergerak sangat jauh sekali, kemudian baru muncul lagi. Dan ini sangat banyak sekali komet-komet seperti ini yang belum diketahui, karena dengan diameter yang cuma 5 km pada saat komet ini masih jauh, itu tidak teramati oleh astronom, tidak teramati. Dan juga karena belum dekat dengan matahari juga, sehingga ekornya belum muncul. Sehingga ya gitu, kayak seperti ini, baru 3 bulan yang lalu baru diketahui, tiba-tiba muncul. Dan ini kemungkinan akan banyak sekali hal-hal seperti ini. Oke, nah ini komet Shoemaker-Levy ya. Ini adalah komet yang pada tahun 1993 lalu ditemukan oleh namanya nih dua orang, Shoemaker sama David Levy ya. Ini komet ini menabrak Jupiter pada tahun 1994 ya. Di antara tanggal 16 sampai 22 Juli ini komet ini menabrak planet Jupiter, planet yang paling besar di tata surya kita ya. Dan akibat dari tabrakan ini menimbulkan suatu debu atau bintik debu hitam ya. Kalau di sini tuh kayak spot gitu ya, ini disebutnya giant dark spot ya. Sekitar 12.000 km ya. 12.000 km itu sama dengan diameter bumi ya. Jadi ini ada bintik hitam gitu ya. Ini ditabrak sehingga memunculkan debu yang sangat besar sekali ya. Itu sampai sebesar bumi kira-kira ini gitu ya. Dan kalau di sini bekas luka akibat tabrakan komet itu mudah dilihat dari bumi ya, karena lebih besar dari bintik merah besar yang ada di Jupiter ya.
dan debu ini bertahan berbulan-bulan. Nah, bagaimana kalau komet itu ini tadi istilahnya menabrak bumi gitu ya. Ini komet ini pada saat menabrak Jupiter itu diperkirakan tidak sampai 2 km besarnya, jadi cuma 1,8 km. Menabrak Jupiter karena kecepatannya sangat tinggi sehingga menimbulkan debu atau akibat tabrakan ini yang 12.000 km ini sebesar bumi ya. Ya kira-kira begitu besarnya ini ya daya ledak dari tabrakan ini ya gitu. Ya ini yang astronom, ahli fisika, para ahli itu bagaimana ini komet-komet ini yang banyak sekali ini suatu saat mungkin ada yang mendekati bumi karena kita belum tahu banyaknya komet-komet yang orbit panjang yang ribuan tahun tadi belum datang mendekat gitu ya. Nah ini Bapak Ibu mungkin ada potensi komet itu melintas orbit bumi ya karena banyaknya komet-komet ya yang ribuan bahkan jutaan gitu ya, yang diameter komet ini tidak terlalu besar ya, sekitar 5 kilo mungkin 10 kilo ya, lebih besar sedikit dari asteroid gitu ya, tapi periode orbitnya itu banyak sekali komet-komet yang periode orbitnya itu panjang yang ribuan tahun sehingga manusia belum bisa mengetahui ya. 1000 tahun lalu manusia belum mengetahui itu apa komet itu, sehingga banyak sekali yang tiba-tiba ternyata datang ya, seperti ini tadi komet Neowise ini ya yang baru saja kita amati dari bumi, baru teramati bulan Maret, sementara di bulan Juli sudah jarak paling dekat dengan matahari ya, dalam kurun waktu cuma 4 bulan itu ya. Kita nggak tahu mungkin beberapa bulan lagi atau apa tiba-tiba ada komet yang muncul lagi. Nah, pada saat komet ini muncul kemudian teramati dan masuk dari lintasan orbit bumi, maka ini adalah ancaman bagi bumi ya. Karena begitu masuk orbit bumi, kemungkinan komet ini bisa bertabrakan, tertarik dengan gravitasi bumi sehingga masuk ke atmosfer bumi dan menabrak. Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Dan ini tentunya kalau Allah mengendaki sesuatu itu terjadi maka mudah sekali ya Allah itu memunculkan tiba-tiba ada beberapa komet yang periode panjang mengarah ke lintasan bumi. Ya kita manusia mungkin dengan teknologi bisa meminimalkan dampak tabrakan itu dengan merubah lintasan komet, karena begitu komet datang, begitu mau masuk ke atmosfer dihantam dengan peluru kendali di ruang angkasa seperti itu. Tapi apakah mampu atau manusia melakukan itu? Kalau saya baca tulisan-tulisan memang sudah ada upaya-upaya untuk mengatasi komet atau asteroid yang akan masuk ke orbit bumi ya gitu ya, karena cukup banyak asteroid yang sekitar di bawah 1 kilo yang yang sudah mulai teramati gitu ya. Nah itu ya, jadi demikian mungkin sharing mengenai komet ini yang ada potensi melintas di orbit bumi ya, dan kita tidak tahu kapan muncul, dan ya kita sebagai makhluk Allah tentunya kita berdoa semoga ini tidak terjadi di saat-saat ini, karena ini kalau memang terjadi tentunya ini dampaknya sangat luar biasa seperti yang tabrakan Sumaker-Levy ke Jupiter tadi itu ya. Hanya ini belum sampai ke bumi, tapi kalau Allah mengendaki ya kita ya bersiap-siaplah ya untuk meningkatkan amal ibadah kita sehingga kalau sesuatu terjadi kita siap untuk menerima kejadian yang telah dikehendaki oleh Allah. Ya, kita nggak tahu kapan itu ada dan ini hanya Allah yang Maha tahu. Demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat dan semoga Allah lindungi kita dari
komet-komet atau asteroid yang mendekat ke bumi atau menabrak bumi. Ya, walau alam bisawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenarannya sesungguhnya, apakah sekarang ini sudah ada atau belum benda-benda langit yang mendekati ke bumi. Terima kasih. Begitu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semata-mata itu dari saya karena keterbatasan ilmu saya, dan yang benar itu semua datangnya dari Allah. Terima kasih. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau ini bermanfaat, silahkan di-share ke yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.